di mana sih tempat paling mustajab untuk berdoa mencari kekayaan? Di makamnya Sunan Pandanaran. Dan dari semuanya itu bosku ya, dari sana itu, ini yang paling mustajab ternyata bosku. Kita lanjut naik 700 anak tangga. Kita sudah masuk ke komplek makamnya Sunan Pandanaran. Selamat sore menjelang maghrib. Sekarang Raja Sulaiman sudah ada di makam Sunan Pandanaran, makam yang juga melegenda. Disinilah bisa tempat untuk mencari pasugihan. Nah, seperti itu ya. Nanti Raja Sulaiman akan bongkar di mana sih tempat atau titiknya kita bisa berdoa secara mustajab kepada Sang Pencipta melalui areal makam Sunan Pandanaran. Ikuti perjalanan Raja Sulaiman agar kita tetap bisa menjadi kaya raya ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei para bosku, sekarang Raja Sulaiman sudah ada di makamnya Sunan Pandanaran. Di sini tempat mustajab untuk berdoa juga, tempat mustajab untuk mencari berkah, tempat mustajab untuk mendapat kekayaan dan mendapat pangkat. Nah, Raja Sulaiman akan masuk. Di sini kita harus naik ke gunung, kira-kira sekitar 700 anak tangga. Bisa kita bayangkan, pasti lelah, sangat lelah. Tapi niat itu menguatkan. Raja Sulaiman sudah sampai di sini, bahkan Raja Sulaiman sudah sering ke sini. Nanti akan kutunjukkan di mana sih tempat paling mustajab untuk berdoa mencari kekayaan, di makamnya Sunan Pandanaran. Begitu ya bosku ya. Kita lanjut naik 700 anak tangga. Kita siap karena niat itu menguatkan. Yang penting kita kaya raya. Go. Akhirnya selamat sore bosku, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang Raja Sulaiman sudah ada di tangga terakhir dari makam Sunan Pandanaran. Bosku, dari bawah sana tadi waktu Raja Sulaiman naik ada 700 anak tangga yang harus Raja Sulaiman daki untuk bisa mencapai ke makam Sunan Pandanaran. Ini anak tangga terakhir, tinggal kira-kira paling 10 anak tangga lagi kita sudah mencapai makamnya Sunan Pandanaran. Di Sunan Pandanaran ini ada mitos juga bisa untuk mencari pangkat dan derajat, bisa untuk meningkatkan derajatnya bosku, bisa untuk meningkatkan pangkatnya bosku, dan yang paling penting bisa untuk menambah pundi-pundi kekayaan kita kalau kita bisa berdoa dan tahu posisi pas atau titiknya di mana kita harus berdoa, bisa kita mendapatkan hal-hal yang ajaib dan doa kita pasti mustajab, pasti segera dijawab.
asal kita bisa tahu titiknya di mana kita harus berdoa. Makam Sunan Pandanaran sangat tinggi sekali bosku. Ada 700 anak tangga dari bawah ke sana. Ini sekarang tangga yang terakhir. Ikuti perjalanan atau ikuti Raja Sulaiman akan menuju langsung ke makamnya. Nanti akan Raja Sulaiman tunjukkan posisinya di mana kita harus berdoa. Seperti ya bosku ya. Tetap sehat, tetap semangat. Akan lari naik lagi. Ke makam wudhu kita las ya. Sampailah sudah, ini waktu udah sore, waktu akan maghrib. Raja Sulaiman sudah sampai di komplek pemakaman Sunan Pandanaran. Oke, di sini ada peraturan harus lepas sepatu untuk penghormatan, seperti kita mau masuk masjid aja, seperti itu. Ini masjidnya. Kalau kita mau sholat 2 rakaat silahkan, tapi ini masjidnya. Di sini bukan tempat untuk meminta ya, nanti akan Raja Sulaiman tunjukkan di titik mana paling mustajab untuk kita berdoa. Tapi kalau para bosku ingin sholat silahkan di sini ya, tapi makamnya di sana, nanti Raja Sulaiman tunjukkan titiknya untuk mencari kekayaan ya. Siap. Dimanapun, asal di makam-makam yang ada di pegunungan tidak terlepas dari pasti adanya pohon dewandaru. Ini seperti di Gunung Kawi. Tapi kalau di Gunung Kawi, pohon dewandaru ini dikeramatkan. Tapi kalau di makamnya Sunan Pandanaran, dewandaru tidak dikeramatkan, adalah ini pohon biasa saja. Terus ini Gapura sini, ini kita menuju ke makam. Ini juga biasa saja, ini tumbukan batu. Jadi bosku kalau ke sini tidak usah berdoa di sini. Ini hanya tumbukan batu biasa, tidak ada artinya apa-apa. Ya, kita go lagi. Nah, ini makam-makam juga kuburan kerabat-kerabatnya atau para pengikutnya Sunan Pandanaran. Ini makam tua semuanya di sini nih. Tapi di sini juga bukan tempatnya untuk mencari pasugihan. Kita jangan berdoa di sini. Ya, ini bukan tempatnya, ini hanya situs purbakala saja, belum ada artinya. Tapi ini adalah makam para pengikutnya Sunan Pandanaran, seperti itu. Ya, go. Para bosku, di sini harus diwajibkan memakai masker. Jadi Raja Sulaiman tetap memakai masker dalam mengasih informasi kepada para bosku. Kita sudah masuk ke komplek makamnya Sunan Pandanaran. Jadi kita masuk, dan ini memang dibikin pendek karena untuk penghormatan kepada eyang kita, agar kita datang dalam keadaan membungkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Kanjeng Sunan. Nah, ini kompleknya, ini juga para kuburan-kuburan atau para tempat nisannya dari para pengikutnya Kanjeng Sunan. Di sini ada pohon kantil, tidak tempat untuk berdoa. Di sini juga ada tempat untuk berziarah. Silakan para bosku, kalau mau menginap di sini bisa, asal kita bisa bicara sama juru kuncinya. Tapi sekilas info, Raja Sulaiman di sini tanpa juru kunci. Jadi Raja Sulaiman di sini masuk dalam keadaan sepi seperti itu. Ini adalah tempat para dupa atau seperti makam niscaya, tapi ini adalah untuk bisa para bosku menginap atau
apapun di sini. Tapi sekali lagi Raja Sulaiman katakan bukan di sini tempat untuk berdoa. Ya, kita tunjukkan makam Sunan Pandanaran adalah luas, banyak situs purbakala yang di sini. Tapi bukan di sini tempat kita berdoa. Kita lanjutkan sana. Kita masuk ke pura. Suasana sudah agak mistis. Banyak dayang-dayang, banyak malaikat yang ada di sekitar sini. Tapi mereka tidak mengganggu kita, juga tidak menegur kita. Para makhluk-makhluk gaib, alam-alam gaib sekarang sudah pada melihat kita, melihat masuk lagi. Terdiri dari beberapa komplek. Itu juga tempat untuk pemujaan, atau bosku bisa juga tidur di sana. Bosku, ini juga tempat untuk bisa kita bertirakat atau zikir di sini. Silakan saja. Tapi bosku ya, ini kan makam kuburan. Ini makam kuburan dari eyang-eyang kita. Yang Raja Sulaiman sarankan kepada para bosku, jangan sholat di sini bosku. Bosku, tapi zikir silahkan. Cegah melek atau melek sampai pagi pun nggak apa-apa. Memuji nama Allah juga silahkan. Tapi jangan sholat ya bosku ya. Karena kalau bosku sholat di sini, kasihan para leluhur kita. Bosku zikir pasti mereka bisa menirukan. Bosku membaca Al-Quran, mereka juga bisa menirukan. Tapi saran Raja Sulaiman, jangan sholat di sini ya bosku ya. Kalau bosku sholat di sini, kasihan mereka, para leluhur kita, mereka tidak bisa menirukan. Mereka berkehendak sih untuk sholat, tapi apa daya, fisik mereka sudah tidak bisa menirukan. Tapi kalau bosku zikir, bosku berdoa, bosku apapun silakan di sini. Yang penting jangan sholat, karena kasihan mereka. Kalau bosku pengen sholat, di luar tadi ada musola atau masjid, silakan sholat di sana, ada tempat tersendiri. Seperti itu bosku ya, saran dari Raja Sulaiman. Dan ini bukan titik untuk berdoa yang paling mustajab. Raja Sulaiman tidak berdoa di sini. Nanti tak tunjukkan berdoa yang mustajab, biar Raja Sulaiman atau kita menjadi kaya raya ya. Oke. Saking Jogja Bapak. Beri kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kita sudah di depan makam Sunan Pandanaran. Itu makam Sunan. Kita berdoa sejenak untuk mendoakan sebagai bahwa beliaunya adalah orang baik. Kita berdoa untuk kebaikan beliau dan jasa beliau di masa lalu. Tapi tidak di sini tempat untuk meminta. Nanti Raja Sulaiman tunjukkan. Kita berdoa sejenak untuk mendoakan agar arwah beliau, kebaikan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa mistis, terasa ada getaran di jiwa kita bahwa ini memang tempat sakral. Para malaikat ada di dalamnya. Dengan indera keenam Raja Sulaiman, para malaikat ada di dalamnya sedang duduk bersila juga. Semoga kamera Raja Sulaiman bisa menangkap sosok-sosok tersebut. Tapi di pandangan Raja Sulaiman telah ada getaran bahwa para malaikat sedang duduk-duduk sambil zikir. Dan sebagian ada yang melirik-lirik ke Raja Sulaiman. Di daerah sini tidak ada gendruwo, tidak ada kuntilanak, tidak ada makhluk jahat yang lain. Tapi yang adanya cuman para malaikat. Semoga kamera dari Raja Sulaiman bisa menangkap para malaikat-malaikat tersebut yang sedang duduk dan zikir. Ya ampun ya Allah Maha Besar, telah engkau jaga makhlukmu yang sangat berjasa dalam penyebaran agamamu. Ya ampun, malaikat yang melihat ke Raja Sulaiman. Betul. Allah, amin, amin, amin. Ya Allah, berikanlah rahmatmu pada hambamu ya Allah. Berikanlah rahmatmu pada hambamu ya Allah. Berikanlah rahmatmu pada hambamu ya Allah. Ya Allah, malaikatnya telah melihat ke Raja Sulaiman, mengajak Raja Sulaiman untuk berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat mistis, sangat bernuansa goib. Ternyata di sini pintu gerbang dari masuk ke alam yang lain. Raja Sulaiman akan pamit undur diri karena Raja Sulaiman tidak kuat melihat tatapan-tatapan dari para malaikat-malaikat tersebut. Allahu Akbar. Raja Sulaiman sampaikan, telah Raja Sulaiman utarakan. Selesai sudah ritual Raja Sulaiman untuk berziarah ke makam Sunan Pandanaran. Tadi para malaikat melototi Raja Sulaiman seakan-akan mereka mengajak untuk berzikir. Ternyata di sini tidak ada makhluk nakal, di sini tidak ada makhluk jahat. Yang ada adalah para malaikat menurut pandangan indera keenam Raja Sulaiman. Tapi bosku, sekali lagi Raja Sulaiman katakan, bukan di sini tempat utama untuk meminta berdoa mustajab, bukan di sini. Kita tunjukkan nanti tempat paling mustajab untuk kita berdoa. Ya. Mari bosku. Nah, saya tak lupa kita sebelum pamit harus ucapkan assalamualaikum, dan jangan lupa sedekahnya bosku. Sedekah, karena sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari segala macam bala dan bisa mengundang rezeki untuk kita. Kita tetap harus sedekah ya bosku ya, kalau sini bosku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bosku, inilah ritual yang Raja Sulaiman jalankan untuk menambah kekayaan Raja Sulaiman. Dan dari semuanya itu bosku ya, dari sana itu, ini yang paling mustajab ternyata bosku. Karena di makam yang inilah Minangkabul Nyonya dan Minangkabul, dari dua orang inilah kita harus berdiri di sini. Jongkok gini juga nggak apa-apa, begini juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, kita harus berdoa di sini bosku, berdoa untuk mencari derajat, untuk menambah kekayaan, dan untuk menambah pangkat. Di tengah-tengah ini aja bosku, jarak sekitar 1 meter. Inilah titik yang dimana Raja Sulaiman jalankan setiap kali Raja Sulaiman ziarah ke makam Sunan Pandanaran. Kita berdoa
meminta kekayaan yang lebih dan lebih, seperti datangnya ombak di laut, datang terus dan terus tanpa berkesudahan. Itulah rezeki Raja Sulaiman yang dapatkan jika berziarah ke makamnya Sunan Pandanaran di tempat ini aja, bosku. Ternyata inilah titik yang paling mustajab. Raja Sulaiman akan berdoa sebentar. Berdoanya sesuai sama keyakinan bosku, sesuai sama niat bosku, sesuai sama tujuan bosku ya. Kalau Raja Sulaiman selalu minta keberkahan kekayaan yang datangnya seperti ombak di laut, datang terus dan terus tanpa berkesudahan sampai akhir zaman. Akhirnya Raja Sulaiman bisa kaya raya. Tidak lama-lama bosku ya, Raja Sulaiman akan berdoa. Ya, seperti itu bosku ya. Jangan lupa kalau bosku datang ke sini, siapapun warga negara Indonesia, kalau ke makam Sunan Kyai Pandanaran, silakan berziarah ke tempat-tempat yang suci. Tapi jangan dilewatkan. Ini yang paling penting. Di makam sini, di tengahnya kita harus berdoa. Seperti itu ya bosku ya. Salam sehat untuk kita semua.